harga dari sebuah jabatan. Sheikh Badar mendapatkan semua yang ia inginkan. Jabatan, kekayaan, dan keamanan. Hanya satu yang hilang, istri yang ia korbankan demi semuanya. Kini, ia harus menonton dari kejauhan bagaimana Laila justru menemukan kebahagiaan sejati di tempat yang paling tidak ia sangka. Sheikh Badar menahan nafas, hatinya bergemuruh panas dingin saat suara lembut Laila, istrinya yang tercinta, mengalun samar dari balik pintu kamar mewah itu. Matanya terpaku pada gagang pintu perak yang dingin, tubuhnya kaku seperti patung, terperangkap antara dorongan untuk membantingnya terbuka atau membiarkan rahasia itu mengalir seperti hujan deras di luar. Suara Laila bukan lagi jeritan penolakan, melainkan desahan halus yang penuh kenikmatan tersembunyi, seperti angin malam gurun yang menyusup ke kulit, membuatnya merinding. Ia ambruk kembali ke sofa kulit yang empuk, menutup telinga dengan telapak tangan yang bergemetar, tapi pikirannya tak bisa dihentikan. Bayangan aneh-aneh menari liar. Tangan kasar Sheikh Badar yang menyentuh lekuk tubuh Laila, napas panas yang bercampur dengan aroma wewangian oud yang mahal, dan bisikan-bisikan yang kini terdengar seperti lagu terlarang. Ia ingin menyudahi semuanya, tapi siapa yang salah? Dialah yang memohon, yang mendorong Laila ke pelukan bosnya demi karir yang rapuh. Dan sore hujan itu, penyesalan menyiksa seperti jarum halus yang menusuk dada. Ya Allah, ya Rob, kenapa aku membawa istriku ke dalam labirin nafsu kantor ini? Kenapa semuanya berubah jadi badai yang tak terkendali? Sheikh Badar ingin memutar waktu, menarik Laila pulang sebelum pertemuan itu, sebelum ia menuruti permintaan Sheikh Badar yang licik, semuanya demi jabatan yang kini terasa seperti racun manis di tangan bosnya. Tiba-tiba, rasa bersalah membanjiri seperti air bah, karena sudah sebulan lebih ia merayu Laila dengan mata memohon, membujuk istrinya yang kalem untuk bicara soal promosi. Sheikh Badar katanya hanya luluh pada pesona istri karyawan, seperti mantra sahasia yang membuat ambisinya terbakar. Tapi Laila selalu menolak. Mana boleh sih istri ikut campur urusan kerjaan suami? Tapi Sheikh Badar dengan api ambisi yang membara di dada, terus membisikkan kata-kata manis, membayangkan masa depan cerah yang kini terasa hampa. Kini, ia berdiri di ambang kehancuran, ingin menghantam pintu itu tapi ragu. Bukankah ini sepakatannya sendiri? Bukankah ia yang mengemis seperti pengembara haus? Saat kebingungannya memuncak, suara Ummu Laila, pembantu setia berusia setengah abad, menyapa lembut dari balik bayang dapur, mengagetkannya. Kenapa Tuan kok gugup dan gelisah gitu? Nih Ummu bikinkan kopi biar rileks. Santai aja, paling juga cuma sebentar. Senyumnya hangat seperti pelukan ibu, tapi mata coklatnya menyiratkan pengertian yang dalam saat ia duduk di kursi berhadapan, menyaksikan tangan Sheikh Badar bergemetar. Makanya Tuan jadi suami jangan egois. Masa harus minta bantuan istri untuk masalah pekerjaan sendiri? Kata-kata itu seperti cambuk halus yang membuat wajah Sheikh Badar merah panas, satir yang menusuk kelemahan sebagai lelaki. Maaf Ummu, saya nggak menyangka kalau semuanya akan begini. Gumamnya mata menghindar ke lantai marmer yang mengkilap. Ummu Laila menghela napas panjang. Aroma kopi hitam pekat menguar, lalu berkata, "Ya sudah, biar nggak tegang di sini, ikut Ummu ke dapur saja yuk Tuan." Hujan rintik sore itu berubah ganas, deras seperti air mata yang tertahan. Saat Ummu Laila melangkah pelan dan Sheikh Badar mengikuti, langkahnya berat seperti membawa beban dosa. Di dalam kamar mewah, udara masih terasa hangat dan lembab, bercampur aroma keringat segar dan wewangian amber yang samar. Badar Al-Rashid, pria berbadan tegap tapi penuh pesona di usia 47 tahun, bangkit dari ranjang sutra, duduk di tepi sambil menjelukkan shisha, menghisap dalam-dalam hingga asapnya mengepul. Asap mengepul lambat, ia menoleh dengan mata setengah terpejam. Astagfirullah, terima kasih ya Sayyidati Laila. Kamu memang beda banget. Bisiknya suara berat seperti gema di dada yang masih bergemuruh, napasnya separuh kembali, separuh lagi terperangkap dalam kelegaan yang baru direngkuh. Sentuhan kulit halus, desahan yang lahir dari kedalaman jiwa. Wajah Laila memerah muda, seperti bunga mawar di bawah embun pagi. Ia tak berani balas tatap, dada naik turun cepat, perasaan aneh menyelinap seperti angin sepoi yang membangunkan hasrat.
Keringat tipis di pelipisnya berkilau di bawah cahaya AC yang dingin, tangannya menarik selimut sutra pelan, menutupi lekuk tubuh yang masih bergetar halus. "Sudah ya, Sayyid. Saya benar-benar malu. Saya sudah jadi istri yang tidak setia sama suami." Lirihnya jemari meremas ujung selimut seperti memegang rahasia yang terlalu berat, setitik air mata jatuh pelan ke pipi ranum yang lembab. Sheikh Badar berdaham kelan, tangannya bergerak lembut membelai hambut halis Laila. Jari-jarinya menyusuri seperti angin menyentuh daun, lalu mengusap air mata itu dengan ibu jari kasar tapi penuh kelembutan. Lelaki kaya yang biasa menguasai segalanya, tiba-tiba terketuk, hatinya seperti disentuh api yang tak terbangga. Aku yang minta maaf padamu, Laila. Aku jadi merasa bersalah sama dirimu," katanya suara rendah penuh penyesalan yang tulus. Kamar hening sejenak. Suasana menggantung canggung seperti kabut pagi. Mereka merapikan diri tanpa kata, hanya napas yang saling bertemu, pelan dan berirama. Akhirnya, Laila yang kini mengenakan abaya dan hijab kembali, berkata lirih, "Saya permisi ya, Syekh." Wanita kalem berwajah ayu itu melangkah pelan, membuka pintu dengan tangan gemetar, keluar sambil menunduk. Aroma tubuhnya masih menempel di udara. Sheikh Badar tersenyum canggung, ingin menahan lebih lama seperti biasa tapi tak mampu. Kelembutan Laila meruntuhkan tembok angkuhnya seperti air yang mengikis batu. "Ya Laila, aku akan menyusul ke depan nanti. Terima kasih ya sekali lagi." Gumamnya puntu tertutup pelan meninggalkan gema hati yang tak lagi sama. Sheikh Badar dan Laila telah menikah 10 tahun, pasangan serasi yang harmonis seperti dua sungai yang mengalir tenang. Walaupun belum dikaruniai momongan, cinta mereka tak pernah pudar, malah semakin dalam, seperti akar pohon kurma yang merangkul tanah. Tapi pandemi 2021 mengubah segalanya, seperti badai pasir yang merobek langit. Pekerjaan Sheikh Badar, pria 34 tahun itu resah, khawatir karirnya yang dibangun 12 tahun di perusahaan eksportir Sheikh Badar akan runtuh, masuk daftar efisiensi yang kejam. Ia gelisah bagaimana ekonomi keluarga jika ia kena PHK. Sejak menikah, dialah yang meminta Laila berhenti mengajar. Ingin istrinya fokus di rumah, kini beban itu kembali menghantam seperti ombak. Hingga ia bertemu Jamal, rekan kerja, yang berbisik, "Lu coba aja, Akhi. Minta bantuan sama istrimu untuk menemui Sheikh Badar, ngomongin soal karir lu. Gue juga udah berhasil tuh. Kan Sheikh Badar gak tegaan sama wanita? Siapa tahu istrimu bisa bantu." Awalnya Sheikh Badar ragu. Mana mungkin Laila, wanita rumahan berusia 32 tahun yang kalem, ayu dengan tubuh ideal tapi tak suka bergaul, mau ikut campur urusan kantor. Ia lebih suka di rumah, enggan bahkan sekedar ngerumpi dengan tetangga. Tapi kekhawatiran memuncak. Akhirnya ia membujuk Laila dengan mata penuh harapan. Malam itu, setelah pulang dari rumah mewah Sheikh Badar, Laila diam 1000 bahasa seperti patung es yang indah tapi dingin. Sheikh Badar juga begitu. Rasa bersalah menggerogoti seperti tikus di malam gelap. Ia tahu luka di hati istrinya dalam, dari sorot mata yang redup, dari diam sepanjang perjalanan pulang di kamar. Disapa pun Laila tak menjawab, hanya tatap ke hujan yang membasahi kaca. Sampai rumah, ia langsung mandi. Air panas tak cukup membersihkan rasa malu yang melekat. Makanan yang dibeli di suk tak ditunjuk. Gaun tidur tipis dikenakan sebelum ia rebah di kamar, membelakangi dunia. Sheikh Badar merasa makin bersalah, walaupun diam-diam lega karena pekerjaannya aman. Ucapan Sheikh Badar masih bergema. "Karirmu aman, kalau kamu ajak Laila lagi ke sini. Aku naikkan jabatannya, Dar. Kamu beruntung punya istri sepertinya." Kata-kata itu manis tapi beracun. Ambisi menyala lagi, mengalahkan naluri suami yang seharusnya melindungi. Laila diam karena rasa bersalahnya sendiri. Tadi ia larut dalam pelukan Sheikh Badar, bos suaminya, merasakan kebahagiaan utuh yang asing, lebih dalam daripada apa yang pernah ia rasakan dengan Sheikh Badar. Malu membayangkan pertanyaan itu. "Nyaman kan, Sayyidati?" Ayo, jawab." Dan bibirnya menjawab jujur. "Iya, Sheikh. Nyaman banget." Seperti sungai yang mengalir tak terkendali. Sheikh Badar, 47 tahun tapi matang penuh pesona, membangunkan sesuatu di jiwanya yang selama ini tertidur. Suasana canggung menyelimuti rumah seperti kabut tebal hingga pukul 11 malam. Sheikh Badr bangkit dari sofa, membuka pintu kamar pelan, memandang Laila yang rebah membelakangi. Nafasnya pelan tapi tak tertidur. Ia mendekat, duduk di tepi ranjang, tangan menyentuh bahu istrinya lembut seperti menyentuh kelopak bunga. "Ya Habibi, aku minta maaf ya.
Seharusnya aku tak melibatkan kamu. Aku menyesal. Kamu mau kan maafin aku dan lupain semuanya? Suaranya gemetar penuh kerinduan. Laila menggeliat, nafasnya tersendat antara kesal dan bimbang. Sudah ya Habibi, Laila malu kalau ingat. Laila minta maaf juga, Syekh. Tadi Laila nggak bisa nolak bos kamu. Kata-kata itu lirih, dada berdebar menanti respon, dan jantung Syekh Badr bergemuruh mengingat suara-suara itu. Malam itu, pertama kalinya dalam 10 tahun, mereka asing tapi hangat, seperti api yang lahir dari abu. Syekh Badr genggam tangan Laila. Rebah di sampingnya, "Aku sayang kamu." Laila tersenyum, menyambutnya. Lampu padam diganti cahaya temaram lentera minyak. Hanya nafas yang saling bertemu, semakin dalam. Saat hasrat menyala, Syekh Badr bisik, "Kamu masih mau kan kalau Syekh Badr minta ketemu lagi?" Habibi, kok mikirin dia? Laila malu, nggak mau ingat lagi. Tapi hembusan nafas Syekh Badr di telinga membangunkan imajinasi. Jawab, "Ya Habibati, mau nggak ketemu bosku lagi?" Habibi, emang kamu izinin kalau Asih mau? Malu ah. Setiap sebutan nama Syekh Badr seperti bara yang memantik. Bayangan wajah tampan itu melintas. Desah tipis lolos dari bibir Laila. Malam itu, liar dan indah. Bukan rutinitas tapi ledakan jiwa yang saling menyembuhkan luka. Anjuran Jamal membuahkan hasil. Syekh Badr aman dari PHK malah naik jadi manajer operasional cabang. Ambisinya terpuaskan. Tapi dia tak tahu, semuanya diatur Syekh Badr yang terpikat Laila sejak pertemuan pertama. Sejak istrinya meninggal 3 tahun lalu, Badr jadi duda kesepian di rumah mewah. Bersumpah setia, tapi nafsu lelaki kepala 4 menyala. Dia beli cinta semu dari wanita muda dan istri staf. Tapi Laila berbeda, meruntuhkan hatinya seperti gelombang yang tak terduga. Sebulan kemudian, promosi datang tapi dengan syarat. Jangan pindah ke cabang baru dan bawa istrimu lagi. Bagi Syekh Badr, itu bumerang. Cinta pada Laila bertabrakan dengan ambisi. Dia bujuk malam itu. "Cuma sekali lagi ya Habibati, demi masa depan kita." Laila bimbang, risih tapi berindu bayangan itu. "Habibi, kok tega biarin Asih ketemu dia lagi? Kamu nggak sayang?" Tapi pelukan Syekh Badr hangat, malam berubah liar lagi. Diselingi bisikan nama Syekh Badr, tubuh menyatu, tapi pikiran mengembara. Suami ambisius, istri terombang-ambing hasrat. Hari itu tiba, sore jam 5, hujan reda. Syekh Badr sambut hangat di ruang tamu. Obrolan ringan dengan tawa kecil, Laila sesekali jawab, "Naam, ya Syekh," sambil menunduk. Laila sajikan kahwa, mata nakal pada Syekh Badr. Isyarat dapur lagi. "Mari, Saidati Laila, ikut aku ke dalam. Dar, tunggu di sini, minta Laila kalau butuh apa-apa." Laila menurut, tatap singkat dengan Syekh Badr penuh rahasia. Di kamar, Laila malu ingat dulu bayang Syekh Badr sebagai lelaki tua buncit. Tapi nyata, 47, tampan, bugar, dada bidang, sikap mempesona yang tak memaksa. Hanya ikhlas, penuh pujian yang menyusup jiwa seperti madu. "Saidati, kok melamun? Gak suka ketemu lagi?" Suara Badr lembut, Laila gelisah. "Maaf Syekh, saya ragu, malu kenapa balik lagi." Genggaman tangan, kecupan punggung tangan hangat. "Panggil Badr aja, biar akrab. Aku nggak lakuin apa-apa tanpa izinin kamu." Tubuh rebah pelan, tatap saling, kecupan pertama seperti embun pagi. Hangat, tulus, bara jiwa menyala lambat di kamar dingin AC. Di dapur jam 16.30, Syekh Badr seruput kahwa dingin tersenyum pada Laila yang benahi daster pendek. Wajah merona. "Tuan Dar nakal katanya nggak mau, tapi lahap." "Maaf bosan nungguin, makasih hiburannya." Pelukan dari belakang, ingat celah pintu, kaki Laila di pundak Badr. Nafsu yang tak tertahankan.
Maafkan saya, Umu, melampiaskan gundah. Ya udah, Tuan. Jadi suami jangan egois, korbanin istri demi jabatan. Di kamar, Badar terkekeh. Syukron, Sayyidatih. Kamu istimewa. Kalau bukan istri bawahan, aku nikahin kamu. Laila salim tangan. Kecupan di kening seperti suami istri. Keluar kamar, hubungan mereka berubah. Mabuk kasmaran yang tak terucap. 2 bulan kemudian, hidup berubah. Syekh Badar, manajer cabang jauh, lupa diri dengan wanita lain. Cerlai Laila yang setia. Laila sedih awalnya, tapi berdamai. Langsung dinikahi Badar. 2 tahun kemudian bahagia dengan anak lelaki. Ekonomi mapan. Dicintai suami kaya. Begitulah kisah mereka, ya ikhwani. Hikmah tentang hasrat yang alami, ambisi yang membutakan, dan cinta yang lahir dari abu. Semoga menghibur. Maaf jika kurang berkenan. Sampai jumpa. Ma'a assalamah.